Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang masih memberi kita nikmat yang banyak, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita masih bisa melaksanakan perintahnya dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Tidak lupa kepada keluarga, para sahabat, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan saya Anggita Happy Febriana dari IAIN Metro dengan NPM 1901011018 dari kelas B semester 5. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Mensyukuri Nikmat Allah. Marilah kita senantiasa mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT. Allah telah melimpahkan kepada kita sedemikian banyak nikmat, jauh lebih banyak nikmat yang telah kita terima dibandingkan kesadaran dan kesanggupan kita untuk bersyukur. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, semenjak kita dalam kandungan ibu sampai kita lahir, bahkan sampai hari akhir nanti, surga ataupun neraka Allah yang namanya manusia tak luput dari nikmat Allah SWT. Kalau kita bicara tentang nikmat Allah, berarti kita tidak terlepas dari 4 perkara yang harus kita ketahui selaku hamba Allah. Yang pertama, siapa yang memberi nikmat? Yang kedua, nikmat apa yang diberikan? Yang ketiga, orang yang menerima nikmat. Dan yang keempat, ucapan syukur terhadap nikmat yang diberikan Allah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang pertama, orang yang memberikan nikmat. Siapa yang memberikan nikmat? Yang memberikan nikmat itu adalah Allah. Dialah yang berkuasa menambah dan mengurangi nikmat yang ada pada diri insan. Kalau Allah yang berkehendak untuk menambahnya, maka tak seorang pun yang dapat menolaknya, dan begitu pun sebaliknya. Kalau Allah berkehendak untuk mencabut nikmat yang ada pada manusia, juga tak seorang pun yang mampu mempertahankannya. Meskipun kita memiliki 1001 macam rencana, namun semua itu tidak berarti apa-apa kalau si pemberi nikmat tidak merestuinya. Betapa banyak kita lihat orang tua sang anak menginginkan anaknya untuk sekolah tinggi, tapi tak semua orang tua yang memperoleh keinginan yang seperti itu. Bahkan kadangkala sang anak tidak sadar bahwa orang tuanya telah bersusah payah mencarikan nafkah demi keberhasilan anaknya, tapi semua itu merupakan kehendak sang pemberi nikmat. Yang kedua yaitu nikmat yang diberikan Allah. Secara garis besar, nikmat yang diberikan Allah SWT kepada umat manusia terbagi menjadi 2. Yang pertama, nikmat ijad, artinya mengadakan sesuatu nikmat yang belum ada. Dan yang kedua, nikmat imdad, yaitu nikmat yang diberikan Allah ada kelanjutannya. Nikmat yang paling diantara nikmat yang diberikan Allah itu adalah nikmat iman dan kesehatan. Kalaulah manusia menghitung nikmat Allah yang ada meskipun dibantu oleh komputer atau alat teknologi canggih lainnya, tak seorang pun yang sanggup menghitungnya. Ranting-ranting di jalan, pena dan daun sebagai bukunya, dan lautan sebagai tintanya tentu belum cukup untuk menuliskan nikmat Allah yang diberikan kepada manusia. Dan ketiga, orang yang menerima nikmat Allah. Sikap manusia dalam menerima nikmat Allah tidaklah sama. Ada orang yang menerima nikmat Allah ketika dia telah menerima nikmat yang diberikan Allah, lalu dia tidak ingat akan orang yang memberi nikmat. Dan ada pula orang yang ketika menerima nikmat dari Allah, dia ingat akan orang yang memberi nikmat kepadanya, sehingga akan terlancarlah di mulutnya kalimat-kalimat yang baik dan bernilai ibadah di sisi Allah. Nah, orang yang seperti ini akan ditambah nikmatnya oleh Allah SWT, sehingga dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, "Sungguh jika kamu mensyukuri nikmatku, akan kutambah nikmat yang kuberikan kepadamu. Dan jika kamu kufur terhadap nikmat yang kuberikan, niscaya azabku sangat perih."
Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang keempat, adanya ucapan syukur terhadap nikmatnya. Nah, kewajiban kita selaku orang mukmin yang berdasarkan ayat di atas adalah mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dan salah satu tanda-tanda orang mensyukuri nikmat Allah itu lahirnya ucapan-ucapan baik pada mulutnya. Contoh kecilnya saja, ketika kita akan makan diawali dengan bismillah, dan ketika telah selesai makan ataupun minum diakhiri dengan alhamdulillah. Ini adalah satu contoh sikap orang yang mensyukuri nikmat Allah SWT. Lafaz yang menyatakan syukur kepada Allah sangatlah banyak. Salah satunya yang paling baik adalah lafaz pujian, yakni alhamdulillah. Lafaz ini apabila dibaca oleh seseorang yang beriman, dia ringan pada lidah namun sangatlah berat pada timbangannya. Artinya mudah diucapkan dan banyak nilai ibadahnya di sisi Allah SWT. Nah, seperti lagu ini. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Nah, lagu ini memuat pesan pentingnya merawat rasa bersyukur dan mengingat Sang Pencipta. Dan salah satu contoh lagi menandakan orang yang bersyukur kepada Allah adalah dia yang mau berterima kasih kepada sesama manusia ketika orang lain memberikan sesuatu yang bermanfaat baginya. Apakah itu perkara dunia, apalagi urusan akhirat. Syukur merupakan perbuatan yang amat utama dan mulia. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan kita semua untuk bersyukur kepadanya, mengakui segala keutamaan yang telah Dia berikan, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 152 yang artinya, karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Allah SWT juga memberitahukan bahwa Allah tidak akan menyiksa siapa saja yang mau bersyukur, sebagaimana dalam Quran Surat An-Nisa ayat 147 yang artinya, mengapa Allah menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah adalah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Allah juga menegaskan bahwa syukur merupakan sebab dari kelangsungan sebuah nikmat, sehingga tidak lenyap dan bahkan malah semakin bertambah, sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kamu akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ada banyak cara yang dapat dilakukan manusia untuk mensyukuri nikmat Allah. Secara garis besar, mensyukuri nikmat itu dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, mensyukuri dengan hati, dengan mengakui, mengiman, dan meyakini bahwa segala bentuk kenikmatan ini datangnya dari Allah semata. Syukur dengan hati dapat menghantarkan seorang untuk menerima anugerah dengan penuh kerelaan tanpa menggerutu dan keberatan, betapapun kecilnya nikmat tersebut. Syukur ini akan melahirkan betapa besarnya kemurahan dan kasih sayang Allah sehingga terucap kalimat pujian kepada Allah. Mensyukuri dengan lisan. Selanjutnya, mensyukuri dengan lisan dengan memperbanyak ucapan alhamdulillah. Syukur yang lisan juga dapat diartikan selalu memuji yang memberi nikmat, menyebut nikmat itu mengulang-ulangnya serta menampakkan nikmat tersebut. Oleh karena itu, kita harus mengembalikan segala pujian kepada Allah. Pada saat kita memuji seseorang karena kebaikannya, hakikat pujian tersebut harus ditujukan kepada Allah SWT, sebab Allah adalah pemilik segala kebaikan. Selanjutnya, mensyukuri dengan perbuatan, yaitu pertama, mempergunakan segala bentuk kenikmatan Allah untuk menunaikan perintah-perintah Allah, baik perintah wajib, sunnah maupun mubah. Yang kedua, mempergunakan segala bentuk kenikmatan Allah dengan cara menghindari, menjauhi, dan meninggalkan segala bentuk larangan Allah, baik larangan yang haram maupun yang makruh. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Allah sangat senang melihat nikmat yang diberikan kepada hambanya itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah senang melihat atsar, bekas atau wujud nikmatnya pada hambanya. Hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Amr. Maksud dari hadis itu adalah bahwa
Allah menyukai hamba yang menampakkan dan mengakui segala nikmat yang dianugerahkan kepadanya. Misalnya, orang yang kaya hendaknya menampakkan hartanya untuk zakat, sedekah, dan sejenisnya. Orang yang berilmu menampakkan ilmunya dengan mengajarkan kepada sesama manusia dan memberi nasihat. Rasulullah bersabda, "Lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada kamu, dan janganlah kamu melihat orang yang di atasmu, maka hal itu lebih baik untuk tidak meremehkan nikmat Allah atasmu." Nah, dalam hadis itu dijelaskan Nabi menyuruh kaum muslimin agar memandang orang yang berada di bawah mereka, baik mengenai bentuk dan rupa tubuhnya, kesehatan dan kesejahteraannya, harta dan kekayaan maupun yang lainnya. Dengan cara demikian, mereka akan merasa beruntung dan lebih baik keadaannya dibandingkan dengan yang di bawah standar nasib mereka. Sebaliknya, Nabi melarang kaum muslimin memandang orang di atas sebab dapat menimbulkan rasa kecil hati dan rendah hati, dan bahkan bukan mustahil dapat menimbulkan rasa kecewa, menyesali diri, dan mungkin timbul persangkaan yang buruk kepada Allah bahwa dia tidak memperhatikan keadaan dirinya atau pilih kasih dalam pemberian nikmat. Kaum muslimin dibenarkan melihat orang yang lebih tinggi derajatnya, khususnya dalam masalah ketaatan, menjalankan agama dalam hal kebaikan yang bernilai agama, atau dalam menuntut ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan yang bernilai agama. Kesyukuran yang hakiki dibangun di atas 5 fondasi utama. Barang siapa yang merealisasikannya, maka dia adalah seorang yang bersyukur dengan benar. 5 asas tersebut yaitu: yang pertama, merendahkan orang yang bersyukur di hadapan yang dia syukuri, yaitu Allah. Yang kedua, kecintaan terhadap sang pemberi nikmat. Yang ketiga, mengakui seluruh kenikmatan yang dia berikan. Yang keempat, senantiasa memujinya atas nikmat tersebut. Dan yang kelima, tidak menggunakan nikmat untuk sesuatu yang dibenci oleh Allah. Maka dengan demikian, syukur adalah merupakan bentuk pengakuan atas nikmat Allah dengan penuh sikap kerendahan, serta menyadari nikmat tersebut kepadanya, memujinya dan menyebut nikmat itu. Kemudian hati senantiasa mencintainya, anggota badan taat kepadanya, serta lisan tak henti-hentinya menyebutnya. Nabi memberitahukan bahwa siapa yang membaca zikir di waktu pagi, maka dia telah melakukan syukur sepanjang siang harinya. Dan barang siapa membacanya ketika sore, maka dia telah melaksanakan syukurnya sepanjang malamnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita sebagai makhluk Allah yang senantiasa mengharapkan keridhoannya, diharapkan memberi kesadaran dalam mensyukuri nikmat yang sungguh besar yang telah Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sepanjang yang kita bahas hari ini, maka dapat kita ambil kesimpulan, yaitu yang pertama, marilah kita mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita dengan jalan menaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, karena dengan itulah seorang muslim akan memperoleh derajat yang paling mulia di sisi Allah. Yang kedua, berdasarkan surat Ibrahim ayat 7, manusia akan diazab apabila dia meninggalkan syukur kepada Allah. Namun sebaliknya, apabila kita bersyukur, tentu nikmat yang ada akan ditambah oleh Allah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Bersyukur merupakan suatu perbuatan yang bermaksud berterima kasih atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan. Maka, jika kita diberi suatu nikmat, tidak memandang nikmat itu banyak atau sedikit, karena orang yang bersyukur, niscaya Allah akan menambahkan kenikmatan tersebut. Dengan mengucap rasa syukur setiap menerima sesuatu yang baik, bismillah di awal dan alhamdulillah di akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.